Apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar para cuan troopers selalu sehat, selalu semangat, walaupun di tengah market sedang banyak sentimen silih berganti. Tentu saja ini malah menguatkan emosi kita, stabilitas mental kita, supaya kita bisa menjadi seorang investor dan trader yang lebih handal lagi. Kembali lagi hadir bersama teman-teman sekalian, cuan troopers. Saya Bernardus Wijaya dari Sukor Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita akan ada TikTok spesial khusus US Election 2020. Di mana event ini akan berlangsung selama 2 hari dan kita akan kedatangan 2 bintang tamu yang sangat spesial. Di hari pertama ini kita akan kedatangan seorang equity fund manager dari salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia, yaitu Sukor Asset Management, yaitu Billy Budiman, yang dahulu ketika masih kecil banyak orang menjuluki dia dengan Billy the Kid, di mana dia memiliki analisis yang sangat akurat udah dari masa kecil yang lalu. Dan juga keesokan hari kita juga akan kedatangan bintang tamu lainnya, yaitu Michael Yo, yang cukup populer di salah satu sosial media saham. Dan tentu saja hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para investor dan juga trader untuk mengetahui bagaimana pergerakan IHSG setelah US Election 2020. Nah, sebelumnya kita akan ada summary terlebih dahulu. Kurang lebih seperti apa sih pergerakan IHSG di tahun 2016 lalu ketika Hillary Clinton dikalahkan secara mengejutkan oleh Donald Trump. Kita simak sebentar. Ya, ini dia. Ketika secara mengejutkan Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton yang digadang-gadang menjadi presiden pada waktu itu, kita bisa melihat bahwa IHSG mengalami penurunan cukup tajam, yaitu dari 5.480 hingga terendahnya mencapai 5.078 atau penurunannya sekitar 8%. Walaupun jika kita tarik secara jangka lebih panjang, misalnya antara bulan November sampai dengan bulan April yang sering disebut Halloween strategi, kita masih bisa melihat terdapat kenaikan sekitar 6-7%. Lalu bagaimana hal yang terjadi di tahun 2020 ini? Tentu saja kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung panggilkan equity fund manager dari Ya, halo Bro Billy, apa kabarnya? Halo Bernard, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Bro Billy gimana nih kabarnya menjelang US Election? Deg-degankah Ya atau kita, tetap tenang saja? kita pasti inilah ya deg-degan juga nih. Karena masalahnya kali ini kita kan belajar dari tahun 2016 kemarin polling itu kan salah kan ya. Jadi sekarang meskipun orang bilang Bidennya di depan, kita juga jadi mikir bener nggak nih gitu kan? Takutnya sampling orang-orang Demokrat ya takutnya. Yes. Nah, Billy, sebelum kita masuk ke prediksi resultnya seperti apa? Nah, kita ingin melihat perbedaan kebijakan antara Joe Biden dan juga Donald Trump terlebih dahulu. Secara fundamental, apa sih perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden Amerika ini? Ya, oke. Mungkin kalau kita mau lihat kebijakan dari Biden ini ya, pertama ya. Kalau Biden kan pengen menaikkan tax rate. Kita lihat untuk orang yang berpenghasilan di atas 100.000 dinaikkan. Itu juga secara corporate dia akan naikin juga tax itu di cut sama Donald Trump. Terus Biden juga suka yang namanya green energy, gitu ya. Jadi kenapa kemarin makanya di debat terakhir itu agak seru, terutama bagian yang fracking. Ketika Trump nanya, do you want to end fracking? Yes, I want to end fracking. Trump langsung pakai itu buat senjata. Dia bilang, do you hear that Pennsylvania? Do you hear that Texas? Semua swing state disebut sama Donald Trump. Karena sepertinya Donald Trump pengen suara-suaranya daerah-daerah itu pindah ke dia. Karena kita tahu di Texas, di Pennsylvania itu termasuk banyak fracking bisnis di sana. Gitu. Jadi itu kalau untuk Biden ya. Kalau untuk Trump, kalau kita lihat Trump mau nge-push-nya itu lebih ke tax cut lagi dia tipenya. Makanya
orang banyak yang bilang sebenarnya Trump ini tipenya akan lebih pro growth menurut mereka ketimbang si Biden. Tapi balik lagi, kita harus lihat Biden itu tipenya akan memberikan stimulus yang lebih besar daripada Republik. Gitu. Oke, Billy, sebentar. Mungkin mikrofon kamu perlu dibenarkan sedikit karena ada yang bilang suaranya menggema. Mungkin didekatkan kameranya atau seperti apa supaya Bro Billy penjelasannya bisa didengar oleh rekan-rekan sekalian. Ko Billy suaranya gimana? Ya, tes. Tes, udah oke belum teman-teman untuk suaranya Ko Billy? Sudah oke? Oke, Ko Billy udah lumayan oke. Jadi mungkin kita langsung ke pertama tadi. Mungkin dijelaskan secara ulang bagaimana perbedaan kebijakan antara Donald Trump dan juga Joe Biden yang cukup fundamental. Oke, pertama dari segi pajak. Kalau kita melihat Trump itu tipenya akan lebih pajaknya lebih tinggi. Trump akan push lebih untuk ke tax cut. Sedangkan kalau untuk Biden, tipenya dia akan menaikkan tax, terutama untuk orang-orang yang di atas 400.000 USD per tahun penghasilan. Udah gitu juga corporate tax yang sudah dipangkas sama Trump waktu itu pengen dibalikin lagi dengan normal sama Joe Biden. Terus kalau untuk Joe Biden juga dia tipenya green energy, teman-teman. Nah, jadi makanya kalau ditanya dia mau and fracking, zero carbon gitu. Sedangkan kalau Trump tipenya tidak seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, sedangkan satu hal yang kita tunggu juga dari Biden adalah sebenarnya yang paling excited adalah kalau Demokrat naik, misalnya terjadi blue wave ya. Blue wave itu, nah itu akan bagus karena defisit akan melebar, itu akan positif untuk emerging market. Oke, itu untuk Joe Biden. Lalu bagaimana untuk Donald Trump? Nah ya, itu tadi ya saya bilang ya, kalau Donald Trump itu dia akan tipenya akan nge-push lagi tax cut, terutama untuk yang middle class, itu dia akan push di situ. Terus kalau kita lihat juga, Trump sepertinya bilangnya fine-fine aja dengan adanya oil seperti itu, jadi dia sepertinya tidak akan terlalu masalah sih. Jadi dia nggak akan terlalu nge-push yang green energy. Jadi kalau kita sebenarnya kebijakannya paling bedanya di tax, itu satu, kedua sama soal energi sih. Oke, jadi kebijakannya terutama soal tax dan juga energi. Itu yang menjadi perbedaan secara fundamental antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Nah, kita sekarang beranjak ke perkiraan nih. Karena kita melihat bahwa berdasarkan survei terakhir dari CNN, kita bisa melihat bahwa Joe Biden ini masih mengungguli Donald Trump dengan percentage 54% dan juga 44%. Nah, menurut pandangan Billy di US Election 2020 ini, akankah hasilnya akan sesuai dengan polling ataukah akan terjadi kejutan seperti di tahun 2016 yang lalu? Oke, kalau kita lihat tahun ini ya, menurut saya secara popular vote pasti Biden akan menang lagi. Karena suara di California, New York itu tinggi-tinggi semua. Tapi balik lagi, di Amerika itu kan electoral vote, mereka tidak bisa popular vote. Nah, electoral vote tahun ini menurut saya key state-nya ada di Pennsylvania, di Michigan, dan Wisconsin lagi dan lagi. Sebagai bayangan aja, 3 tahun lalu teman-teman, ketika Trump menang ya, itu dia hanya menang 77.000 suara, lebih banyak daripada Hillary, gitu, di 3 daerah itu. Jadi seandainya kalau waktu itu 40.000 orang ganti suara dari pilih Trump jadi pilih Hillary yang waktu itu menang. Nah, jadi buat saya popular vote saya hampir lihat 100% itu pasti si Biden akan menang. Tapi untuk electoral vote saya kasih peluang sedikit lebih besar ke Trump untuk menang. Karena gini, mungkin teman-teman harus ikutin juga voter registration by party. So far Republik itu lumayan outperform di daerah-daerah yang swing state. Gitu. Sedangkan besok yang akan banyak voting adalah orang yang datang ke TPS langsung kan. Nah, itu banyak Oke, Billy, mungkin ini ada komen nih. Kalau bisa speakernya dimatikan kalau ada speaker eksternal sehingga suara Billy nggak menggema nih. Sehingga teman-teman bisa menikmati penjelasan malam ini secara lebih clear. Oke, mungkin tes Billy. Halo? Ya, tes. Masih menggema? Ya, oke, halo, tes. Nah, ini udah oke nih. Nah, oke. Jadi, ya, ini yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers ya, Billy ya. Jadi untuk Amerika ini bukan menggunakan popular vote,
seperti yang ada di Betul. Indonesia. Kalau di Indonesia, kita siapa yang suaranya paling banyak, nggak peduli bagian manapun, provinsi manapun, dialah pemenangnya. Tetapi Ya, di betul. Amerika sana, kita menggunakan namanya electoral vote. Jadi di 50 negara bagian tersebut ada suaranya masing-masing. Dan ada negara bagian yang memiliki suara lebih besar daripada negara bagian yang lain. Nah, Ya, betul. jika selisihnya kayak 2016, di mana Hillary itu kalah tipis di daerah yang suaranya gede-gede, dia makanya kalah di situ. Nah, sehingga menurut Betul. Billy, saya simpulkan bahwa secara popular vote, Biden menang, tetapi secara elektoral masih ada peluang Donald Trump untuk menang. Seperti itu, Billy. Saya bilang 99% kemungkinan besar, saya berani bilang ya, 99% popular vote Biden akan menang. Tapi kalau untuk electoral vote saya kasih 55-45 untuk Trump. 55-45 untuk Trump. Dan Untuk Trump. hasil di Amerika nanti adalah electoral vote. Jadi Betul. menurut Billy, Donald Trump akan punya peluang chance 55 banding 45%. Ya, dia masih punya kejutan. Kenapa? Karena lebih banyak Republican Party juga registration number-nya lately. Tapi gini, teman-teman harus ingat juga di Amerika mereka registration itu pakai 3. Demokrat, terus Republik, dan ada non-party affiliation. Nah, non-party affiliation ada 30%. Nah, 30% ini yang akan menentukan siapa yang nanti akan pemenangnya. So far, kalau kita lihat data dari party registration, menurut saya ya Trump punya peluang lumayan. Nah, tapi kita nggak tahu 30% yang independen ini seperti apa kan. Nah, gitu. Kalau independennya sama lagi dengan kayak 2016, breakdown suaranya, ya itu kemungkinan besar Trump yang akan menang. Gitu. Karena kembali lagi, ini mainnya electoral vote. Nah, kalau teman-teman ingat tahun 2000 kemarin ya, yang paling seru menurut saya tahun 2000. Bush menang lawan Al Gore cuma beda suara 549 suara di Florida, dan itu pun harus sampai ke Supreme Court gitu. Nah, dan itu bikin market waktu itu bulan sepanjang November sampai tanggal belasan Desember itu punya lumayan banyak, 10% ada kali usaha Amerika turun. Nah, jangan sampai jadi gini menurut saya, jangan sampai election kali ini tuh hasilnya tipis gitu. Jadi mendingan kalau mau telak sekalian, Trump menang, Trump keep Senat juga, Demokrat keep the House, itu konsensusnya. Atau ya konsensus yang lain ya Biden menang, blue wave kalian sweep. Biden menang, Demokrat itu juga keep tiba-tiba flip the Senate, dan juga terakhir dia keep juga House-nya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi benar ya, 30% dari yang independen tadi itu akan menentukan Amerika nanti ke depannya Betul. seperti apa. Dan inilah yang kita nanti-nanti oleh para investor dan trader di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Ya. Tentu saja ini akan menentukan pergerakan bursa beberapa saat yang akan datang. Nah, Billy, Ya. ini kan ada 2 pilihan nih, yaitu antara Joe Biden dan juga Donald Trump. Di Ya. tahun 2016 lalu, ketika ternyata Hillary Clinton yang digadang-gadang menang malah kalah dari Donald Trump, akhirnya seperti saya tunjukkan grafik tadi, Ya. Dow Jones dan IHSG pun mengalami penurunan cukup tajam, yakni mencapai hampir 8%. Setelah dihitung-hitung ternyata yang menang adalah Donald Trump, bukan Hillary Clinton. Kalau 2020 ini seperti apa? Apa yang terjadi jika Joe Biden yang menang? Dan apa yang terjadi jika Donald Trump yang menang dalam jangka pendek dulu? Silahkan pilih. Oke, dalam jangka pendek, menurut saya namanya volatilitas pasti ada ya. Gitu. Tapi bukan berarti market itu akan turun. Volatilitas kan bukan berarti akan turun. Mungkin kalau teman-teman ingat tahun 2016 kemarin ya, pada saat pemilu 8 November, future Amerika tuh begitu tahu Trump menang langsung minusnya parah, 4-5% kali. Tapi ternyata tutupnya naik, justru naik berhari-hari lagi sekali kan. Nah, jadi menurut kita short term, misalnya Biden yang menang. Sekarang kita harus bicara konsensus di market itu apa? Konsensus di market adalah Biden yang menang, gitu kan? Jadi kalau misalnya ternyata Biden yang menang, ya berarti sesuai prediksi market, gitu kan? Tapi yang paling penting kalau Biden menang adalah orang akan mikir seperti ini. Ini kan kalau teman-teman ikutin stimulus 1 bulan terakhir nggak kemana-mana loh, Demokrat sama Republik, ya kan? Karena semua play hardball. Menurut si Demokrat kita bisa menang nih, kita nggak perlu negosiasi terlalu kendor. Nah, sedangkan buat si Trump dan Republik terutama ya GOP itu, mereka pikir ngapain kasih stimulus gede-gede gitu kan, ntar Demokrat yang take the credit gitu kan. Nah, jadi yang kita agak sedikit takutin cuma ketika Biden menang, tapi ternyata senatnya itu masih dipegang sama Republik, orang berpikir,
nanti pas Biden naik, Republik kasih nggak Biden untuk bikin stimulus gede? Karena jangan sampai gini, Biden setuju 2 triliun dolar. House Demokrat di bawah Nancy Pelosi bilang, oh iya saya mau 2 triliun dolar juga. Tapi begitu udah dipas, masuk ke Senat, di under Mitch McConnell dan teman-teman, mereka bilang, oh 2 triliun dolar, saya kasih aja 500 miliar dolar, you either take it or leave it, gitu kan. Nah, jadi menurut saya, sebenarnya downside dari Biden menang adalah orang akan berpikir, November, Desember, Januari ini, sampai nanti Biden dilantik, itu tuh stimulus keluar apa enggak, gitu kan. Itu satu. Sedangkan kalau Trump menang, nah, mungkin teman-teman saya kasih tahu aja kali ya, ada data yang menarik dari tahun 1950 sampai sekarang ya 2016 kemarin, setiap presiden itu re-elected alias incumbent itu terpilih lagi, return tahun depannya itu rata-rata 9,6%. Sedangkan jika presiden baru 4,8%. Jadi double lebih bagus kalau presiden re-elected lagi. Karena kenapa? Berarti kebijakan yang lama akan diteruskan lagi, gitu kan, tidak ada pergantian lagi, dan mungkin tidak ada resiko seperti yang tadi saya bilang, pergantian pemimpin lama mikir, ogah-ogahan aja lah, udah 3 bulan ke depan ngapain, bagus-bagus, biar aja ntar yang baru dapat startnya jelek, gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi makanya buat saya sebenarnya kalau maintain status quo juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi gini, intinya buat saya siapapun yang menang, eventually kalau teman-teman lihat secara data ya, dari dulu sampai sekarang, siapapun yang menang, eventually market bakal naik. Tinggal 1 bulan ini nih, gitu kan, 1 bulan ini kita main musik jazz, tenang-tenang aja, atau kita main musik disco nih, naik turun, terus 1 bulan ke depan, gitu aja sih. Gitu. Oke, Billy. Jadi kesimpulannya, jika Donald Trump yang menang adalah incumbent. Berdasarkan histori, jika incumbent yang menang, kenaikan indeks di tahun depannya lebih tinggi daripada jika harus ada pergantian pemilihan. Betul, secara tidak berarti kalau Trump menang lagi, harusnya kalau ngikutin cycle, akan kinerjanya better daripada jika presiden baru. Gitu. Yes, dan jika Biden terpilih, karena ntar dilantiknya baru sekitar bulan Januari ya, Billy ya? Ya, betul, 20 Januari. Baru dilantik bulan Januari, ada transisi kepemimpinan, di mana di sini bisa dipersulit adanya stimulus. Betul, yang ditakutkan tuh sebenarnya itu, gitu. Apalagi sekarang kalau teman-teman ikutin, di Eropa udah lockdown lagi. Apa garansi bahwa Amerika 3 bulan ke depan gak bakal ada kasusnya meledak lagi? Kayak sekarang US setiap hari udah nembus 100.000, kalau nggak salah pernah berapa hari yang lalu kan. Nah, jadi yang ditakutkan orang-orang adalah ya, ini ekonomi slow lagi, takut terus nggak ada stimulus, ntar momentum recovery yang udah dibuild dari sekarang itu broke down akhirnya, gitu. Oke, jadi intinya pasti ada gonjang-ganjing lah di antara uncertainty di bulan November dan juga Desember nanti hingga bulan Januari ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan secara histori dari IHSG sendiri, jika di bulan Oktober itu biasanya naik, di bulan November itu biasanya ada penurunan. Dalam 10 tahun terakhir, bulan November itu selalu merah karena Oktobernya hijau, biasanya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apakah bulan November ini akan menjadi bulan yang menegangkan buat kita atau tidak. Karena tentunya US election ini menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah, Billy, kembali mengenai kebijakan-kebijakan masing-masing presiden. Nah, jika Joe Biden sesuai dengan hasil polling memenangkan US election ini, kira-kira sektor apa yang akan diuntungkan di masa pemerintahan Joe Biden ini? Oke, jika Biden yang menang ya. Oke, menurut saya kalau Biden yang menang, dia kan akan promise stimulus yang gede. Jadi defisit Amerika pasti akan melebar, nggak pasti. Nah, karena defisit Amerika melebar, itu kemungkinan besar USD akan weakening. Itu satu. Kedua, dia akan naikin lagi tax, gitu kan. Kemungkinan besar pengusaha yang besar atau apa gitu, company yang besar, nggak mau akan relocate. Bisa jadi, gitu ya. Karena taxnya jadi besar. Jadi saya melihat sebenarnya game-nya ada di komoditi. Gitu. Nah, mungkin teman-teman perhatiin nggak? Nah, ini saya nggak usah kasih tunjuk grafiknya sih sayangnya. Tapi intinya gini, kalau dilihat, jadi akan ada situs kayak situs betting gitu ya, betting antara Biden dan Trump gitu. Setiap spread mereka melebar, which is berarti Biden yang kemungkinan besar akan menang, itu performa emerging market Asia compare to S&P 500 itu better. Dan US punya yield yang 30 tahun steepening. Ya gitu kan. Tapi ketika Trump mendekat lagi, emerging market Asia versus S&P itu cenderung akan kalah. Berarti gini,
S&P lebih better lah pergerakannya ketimbang emerging market, dan yield itu cenderung akan lebih flattening. Jadi menurut saya kalau Biden menang, depannya game changernya adalah di menurut saya di commodities. Nah, ini bagusnya juga teman-teman komoditi. Kan kalau teknologi kita harus ngaku kita kalah lah sama US. Makanya tahun ini kan meskipun market US itu naik gitu kan, kita nggak naik-naik. Kenapa? Ya karena yang naik Facebook, Apple, Netflix, Google gitu kan, bahkan yang benefit dari kayak Peloton gitu kan dan segala macam itu. Nah, sedangkan Indonesia ketinggalan, ya gitu kan. Nah, kalau tahun depan gamenya ada di komoditi, menurut saya ini baru kehebatan Indonesia gitu kan. Kandangnya komoditas ada di kita nih, ada CPO ada, itu kan semua ada gitu kan, kita kan bisa dibilang. Nah, jadi buat saya kalau ternyata Biden yang menang, kita mungkin akan bersiap untuk reflation trade, ya, itu yang bagus di komoditi. Dan kalau komoditi bagus, harusnya semua sektor di bursa kita harusnya injana akan bagus. Kenapa? Karena kalau komoditas bagus, biasa orang bisnisnya akan lebih bagus. Jual rokok juga katanya akan lebih bagus, gitu kan. Kayak kan rokok biasa kan orang kayak harga karet bagus. Harga karet bagus, biasa petani karet lebih banyak konsumsi. Terus Yes. juga CPO naik, gitu kan bagus juga banyak petani kita. Ini retailer tergantung apa komoditas juga. Komoditas bagus, jualan retailer lebih bagus SSG-nya. Terus banks kan juga lumayan kreditnya eksposur komoditi lah gitu kan, itu juga kan Mbak gitu. Oke. Nah, dari sekian komoditi yang ada di Indonesia, mulai dari nikel, yang saat ini lagi booming banget, Antam Incolarinya gimana, coal, CPO, timah, kira-kira komoditi andalan Indonesia menurut Bro Billy ini apa nih? Oke. Kita selama 3-4 bulan terakhir ini kita selalu bilang nickel is the next gold gitu. Kita selalu bilang nickel is the next gold. Kenapa? Begini, sekarang nickel memang udah naik ya, udah sampai 15.100 tadi saya cek kemarin sampai Yes. 15.000. Nah, saya pernah baca sebuah lembaga survei yang termasuk terkenal lah ya, gitu ya, yang dari luar sana, dia bilang selama nikel itu di bawah 18.000, tidak akan ada proyek nikel yang baru, gitu. Dan akan ada proyek nikel yang baru. Jadi supply akan segini-gini doang. Sedangkan kita baca juga riset dari lain juga, maksudnya riset dari lembaga yang analisa industri EV ya, dia bilang by 2030 atau 2035 saya lupa, itu konsumsi Tesla sendiri itu bisa mencapai 26% supply nikel di dunia. Nah, supply nikel dunia 26% itu berarti setara dengan Indonesia sendiri gitu bisa dibilang kan. Nah, makanya kita bilang nikel ini sangat oke. Dan mungkin teman-teman tahu juga dari Fantastic Support Asset, dari websitenya Antam, Support Asset Management itu dari produk kita yang Support Asset Equity itu pemegang saham nomor 5 paling besar dari seluruh pemegang saham Antam. Jadi di situ kita tunjukin bahwa kita membulis sama nikel gitu. Dan kita beli udah lumayan lama lah teman-teman. Mungkin ada kan udah 1 tahun terakhir nih kita kumpulin Antam gitu. Oke, Bro Billy. Sambil suaranya coba dibenerin lagi Bro Billy karena ada yang Ya, komen. Nah, ya. kita juga dari Sukosukitas hari ini baru mengeluarkan research report terbaru terkait tentang Antam dan juga Inco. Di mana Antam kita memiliki target price lebih dari 1.200 dan juga untuk Inco lebih dari 5.000. Nah, itu akan menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman para cuan troopers untuk invest di saham nikel. Walaupun sekali lagi semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman sekalian. Dan juga nanti buat para cuan troopers yang akan bertanya di Q&A, jangan lupa nanti teman-teman bisa DM ke Instagram Sukor yang tanya, dan teman-teman nanti akan dapat face sheet cantik dari Sukor Sekuritas berjudul Cuan Troopers. Dan juga buat rekan-rekan sekalian yang belum buka rekening Sukor, bisa buka rekening di eform.sukorsekuritas.com karena tentunya kita Sukor Sekuritas akan menyajikan edukasi yang terbaik buat teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar rekomendasi, tetapi tentu saja kita ingin mengedukasi teman-teman sekalian dengan berbagai research report, berbagai berita yang dapat menjadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk melakukan investasi maupun trading saham. Oke, Bro Billy. Tadi Bro Billy menyebutkan bahwa Bro Billy ini sangat bullish terhadap nikel. Dan biasanya ketika Inco Antam itu mulai bergerak, ada saudaranya yang mulai ikutan. Yang banyak bilang itu trio macan, yaitu Tins. Nah,
Kalau pandangan Bro Billy untuk timah ini sendiri bagaimana? Ya, jujur ngomong sih, timah ya, timah itu kita nggak terlalu ngikutin gitu, karena kita memang fokusnya lebih ke nikel sih gitu. Jadi kita bisa dibilang di kita Sukor pun, kita punyanya pun kayak nikel pun, kita lebih favor Antam daripada Inco gitu. Jadi bisa dibilang kita hampir nggak punya Inco gitu, karena kita Oke. lebih fokusnya di Antam sih. Jadi ya kita nggak pilih trio macan, kita macannya satu aja lah gitu. Wah, mantap banget nih Bro Billy. Setia ya Bro ya, nggak usah Iya, pilih-pilih macan yang lain, kita pilih macan yang iya, satu aja. Dan Bro Billy ini betul. pilih Ya, Antam. Nah, ya, tadi kan jika Biden terpilih, yang akan ya. diuntungkan adalah komoditas. Lalu apabila Ya, sebaliknya, yang terpilih adalah Donald Trump kembali, seperti yang diprediksikan oleh Bro Billy tadi, 55-45. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika Donald Trump memenangkan pertandingan dan juga sektor apa yang akan menarik untuk kita simak ketika Donald Trump terpilih? ya, oke. Kalau Trump menang, kemungkinan besar kan orang akan berpikir ini berarti status quo akan sama ya, berjalan lagi gitu, status quo-nya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ya, mungkin akan bisa di market global juga rally, bisa juga. Yang penting balik lagi, menurut saya menangnya setelah gitu. Jadi jangan sampai ada contested election. Nah, mengenai sektor menurut saya gini, eh, sebenarnya in general menurut saya kalau Trump itu menang, misalnya marketnya oke lagi, karena stimulusnya di approve gitu oleh Senat dan segala macamnya berjalan normal lagi, ya in general market akan rally, dan tapi rally-nya in general aja gitu loh, apa bahwa perbaikan momentum ekonomi. Nah, di sini komoditas juga bisa naik, bisa nggak? Ya bisa juga, apa enggak gitu kan? Ya bisa-bisa aja karena momentum ekonomi membaik lagi gitu ya. Ya jadi bursa global recovery ekonomi dibantu stimulus segala macam, ya bursa global akan naik lagi. Ya menurut saya Indonesia jagoannya apa? Ya banking kita juga gitu kan. Kalau global naik, ISG naik, eventually um, kayak saham-saham perbankan kita juga bisa recover. Ya, intinya vaksin juga penting lah ditunggu teman-teman supaya nggak ada lockdown lagi gitu. Oke, jadi intinya kalau Donald Trump menang, ini akan status quo ya, seperti saat ini, di mana penggerak indeks yang akan lebih dominan, seperti banking Betul. dan sektor-sektor lainnya yang lebih menggerakkan Ya, indeks. Nah, ini kita udah membahas nih mengenai sektor-sektor yang akan favor atau diuntungkan dengan adanya terpilihnya Donald Trump atau juga Joe Biden. Lalu bagaimana Bro Billy tentang rupiah nih? Apa yang terjadi dengan rupiah? Akankah menguat atau melemah jika pemerintahannya berganti menjadi Joe Biden dulu? oke. Nah, mungkin ini coba kita lihat tahun 2016 lagi ya juga ya, gitu. Tahun 2016 pada saat Trump itu terpilih gitu ya, pada saat Trump terpilih kan waktu itu langsung yield Amerika naik tinggi. Sama, yield kita juga naik tinggi pada saat itu gitu kan. Akhirnya ada terjadi sedikit pelemahan rupiah pada saat itu. Kenapa? Karena itu market benar-benar surprise banget gitu kan. Bedanya sekarang market udah lebih prepare buat menurut saya surprise. Karena udah pernah pengalaman kemarin harusnya Hillary menang, tahunnya Trump gitu ya. Jadi harusnya udah lebih siap. Tapi balik lagi menurut saya gini, in general yang paling penting bukan presidennya siapa juga gitu. Yang penting ini situasi risk on atau risk off gitu kan. Ketika dua-dua presidennya semua sama-sama punya plan untuk global market, untuk ekonomi mereka untuk recover, nah nantinya ada vaksin juga, ya eventually menurut saya market bakal naik gitu. Jadi balik lagi teman-teman, saya nggak bilang siapa menang lebih bagus buat kita atau apa gitu ya. Intinya saya percaya dua-duanya kalau menang, eventually itu market bakal naik. Dan itu dibuktikan dengan statistik gitu ya. Bisa dilihat gitu. Bahwa siapapun yang menang, eventually market bakal naik gitu. Jadi buat saya teman-teman nggak usah terlalu pay attention sama, aduh, apa takut nanti market crash nih kalau ini kepilih, kalau ini kepilih. Eventually semua presiden akan bikin ekonominya itu oke gitu kayak sama lah kayak Trump 2016 kemarin kan, begitu Ya, kepilih semua pada panik, takut semua segala macam gitu kan. Ya, but you see gitu kan, at the end of the day semua orang akhirnya berpikir rasional lagi. Oh, ya udahlah kalau dia kepilih at least ada tax cut gitu kan. Rally. Ya misalnya nanti Biden yang kepilih, misalnya orang takut, even juga nggak mikir, ya udahlah, ntar juga Januari ada stimulus lagi yang besar dari Demokrat gitu sih. Jadi buat saya teman-teman mau invest long term di sekarang ya, harga-harga saham udah murah menurut kita gitu ya.
ya just enjoy the ride aja ya. Memang bisa jadi bumpy, bisa jadi smooth, tapi eventually harusnya momentum ekonomi recovery di global tahun 2021 akan better dari sekarang. Apalagi udah ada vaksin sih. Ya, karena gini teman-teman, percuma presidennya mau Trump kek, mau Biden kek, tiba-tiba karena virus meledak, vaksin diuji coba, ada yang meninggal, makin banyak gitu kan, dari tubuh vaksin, eventually market bakal turun gitu. Jadi menurut saya sekarang yang paling penting, justru menurut saya itu vaksin. Vaksin makin cepat, makin bagus, itu nomor satu. Nomor kedua baru presiden. Karena gimana pun juga tanpa vaksin, semua polisi ekonomi mereka akan sulit untuk dilakukan sih. Oke, jadi ini ya teman-teman para cuan troopers, selain US election, tentu saja yang kita perlu tunggu-tunggu adalah vaksin, sesuai tadi disampaikan Bro Billy. Karena bagaimanapun, jika vaksin ini belum ditemukan, bisa ada kejadian lockdown lagi tiba-tiba karena jumlah COVID positif yang naik. Kayak Amerika ini ya, ada beberapa lockdown yang banyak terjadi sehingga minggu yang lalu mengalami penurunan sekitar 4-5%. Dan jika vaksin ini belum ditemukan, tentunya ini akan menjadi suatu trigger negatif, sentimen negatif, jika nanti pertumbuhan COVID-19-nya akan meningkat lagi. Oleh karena itu, selain US election, kita harus perhatikan vaksin juga. Oke, Bro Billy. Pada waktu itu, beberapa saat yang lalu, ada desas-desus. Jika yang terpilih ada Joe Biden sebagai presiden, Donald Trump itu kemungkinan akan tidak memberikan perpindahan kekuasaannya secara mulus. Dan juga nanti juga mungkin ada kejadian seperti dispute of the election. Jika ada kasus-kasus seperti itu, kira-kira bagaimana nanti kondisi di Amerika dan apa implikasinya ke pasar Indonesia? Ya, oke. Mungkin kalau teman-teman ikutin ya, tweet-tweetnya Trump lately ya, dia bilang bahwa election itu harusnya berakhir 3 November malam, dia bilang. Sedangkan kita tahu, kan tahun ini kan banyaknya ini ya, vote by mail gitu ya, atau early voting juga. Nah, vote by mail ini harus dihitung butuh waktu, kan baru bisa dihitung mulai besok malam juga, kalau mereka berarti Rabu dini hari waktu kita gitu ya. Nah, ini butuh waktu untuk dihitung gitu kan. Sedangkan kalau Trump minta hari itu juga dihitung ya susah seperti itu kan. Nah, tapi baik lagi menurut saya ya itu mungkin baru ngomong-ngomong dia aja gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa takut nih Trump nanti di malam election dia udah declare diri sebagai pemenang, padahal kan belum dihitung semua itu kan, surat-surat itu kemungkinan besar isinya Demokrat, karena Demokrat lebih prefer vote by mail memang gitu kan. Nah, tapi balik lagi menurut saya yang paling penting itu jangan seperti tahun 2000 itu paling parah gitu. 2000 itu Al Gore ya versus George Bush gitu ya. Harusnya Al Gore udah bisa menang nih gitu kan. Nah, tapi ternyata akhirnya Bush yang menang dan itu sampai ke Supreme Court. Ternyata ujung-ujungnya cuma menang selisih pun 549 suara. Akhirnya 29 electoral vote Florida pindah ke Bush dan Bush yang menang. Itu skor akhirnya electoral vote ya 272 26. Jadi Al Gore itu adalah penantang dengan electoral vote paling tinggi dalam sejarah pernah sampai 266 gitu. Jadi jangan sampai seperti itu karena 1 bulan contested election seperti itu hasilnya market itu turunnya dalam sekali waktu itu. Oke, jadi kita harapkan mudah-mudahan kalau ada pemenangnya jaraknya agak lumayan ya Bill ya, agak signifikan. Betul, supaya tidak ada contested election. Jadi buat saya sih siapa aja menang nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terlalu tipis gitu loh. Yes, karena kita akan takutkan kejadian 2000 antara George Bush dan juga Al Gore akan terulang kembali. Itu yang sebaiknya mudah-mudahan bisa terhindar. Nah, karena gini, ada frase bahwa market lebih baik dengar bad news daripada uncertainty. Bad news udah bisa di-price in. Nah, sedangkan uncertainty, gue bingung sendiri gitu kan gimana evaluasinya kalau uncertain gitu. Oke, agree banget ya. Market itu lebih nggak suka yang uncertain, yang nggak pasti. Betul. Itu benar banget. Betul. Lebih mending bad news kalian daripada ntar nggak yakin, nggak tahu ini bagus atau buruk. Itu malah bikin kita nggak bisa bikin perkiraan ya, projection ya ke depannya kira-kira ekonomi ini akan dibawa kemana. Begitu, ya, betul. Nah, Bro Billy, nanti kita akan buka nih pertanyaan buat para cuan ropers. 5 penanya bisa ke Q&A, nanti akan mendapatkan face sheet dari Soko Sekuritas. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita akan ada 2 pertanyaan teknis terlebih dahulu nih. Jadi di era Donald Trump ini, saat ini dia sangat mentolerir namanya negatif interest rate, di mana interest rate-nya sangat rendah. Nah, kira-kira nih,
ketika Joe Biden akan menang, apakah interest rate yang rendah ini akan diberlakukan lagi? Tetap dipertahankan di Amerika sana. Ya, oke. Mungkin kalau ini kita belajar dari kasusnya misalnya Obama. Buat saya sebenarnya kasusnya itu mirip-mirip gitu ya. Obama pada saat pertama kali memimpin, dia dealing with global financial crisis 2004. Waktu itu kan dia naik gitu kan. Kita bisa lihat dia suportif kok sama QE. QE 1, 2, 3 terjadi di saat under Obama. Sama Biden juga gitu kan. Meskipun ya, buat saya baik lagi ya, meskipun di luar sana di Twitter Biden bilang Trump only care about Wall Street, but I care about wealth yang merata gitu ya. Saya percaya intinya dia nggak akan merusak market juga. Bukan berarti Biden bilang kayak gitu dia nggak akan perhatiin Wall Street. Dia akan tetap lihat apa karena bagaimanapun juga buat saya stock market punya movement itu mereflect juga kesuksesan seorang presiden gitu kan sebagai pemimpin negara gitu kan. Dan makanya balik lagi tadi saya selalu bilang mau siapapun yang menang, eventually market bakal naik. Tapi kalau 1 bulan pertama, 2 minggu pertama, ya kita nggak bisa tebak-tebakan gitu ya. Karena gini, pada saat Obama menang pun 2012 kemarin, kemarin ya 2012 kemarin pas dia re-elected, Dow Jones turun dulu 2%, 2 hari. Baru abis itu naik lagi gitu. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, kalau invest di saham sekarang nggak perlulah terlalu worry. Makanya saya kadang-kadang ketawa juga kalau lihat ada orang-orang yang, aduh siapa yang menang ya, dia sendiri nggak bisa tidur gitu kan. Jadi mungkin Trump Biden masih bisa tidur, dia sendiri nggak bisa tidur gitu kan. Ya tenang-tenang aja lah gitu lah. Kecuali teman-teman margin 10 kali, 5 kali, ya mungkin teman-teman tidurnya kurang nyenyak gitu ya. Tapi kalau teman-teman invest dengan view-nya long term, harusnya siapa yang menang, tenang aja. Eventually the market bakalan bullish sih menurut saya. Yes, agree banget Billy. Dan juga buat teman-teman ini ada pelajaran bagus dari Bro Billy. Pokoknya kalian kalau invest itu pakai uang dingin. Jangan pakai margin sebisa mungkin. Kenapa? Ya, betul. Karena di kondisi market uncertainty ini, yang bisa bikin orang nggak tidur itu yang invest nggak pakai uang dingin, yang invest pakai duit margin. Seperti itu. Iya, betul, betul. Nah, Billy, sebelum kita buka pertanyaan, Ya. satu pertanyaan lagi nih. Seperti Billy sampaikan tadi, bahwa di era Joe Biden, kemungkinan besar corporate tax akan dinaikkan. Ya. Nah, apabila Biden dan Demokrat yang menang, bagaimana dampak kebijakan kenaikan corporate tax ini terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Amerika sana? Ya, oke. Kalau kita baca ya dari beberapa model yang sudah saya lihat gitu ya, semua pada expect earning S&P tahun depan turun sekitar 9 sampai 10% karena adanya raise tax ini gitu ya. Tapi kembali lagi, Biden kan nggak cuma naikin tax doang gitu ya, dia akan kasih kalian stimulus fiskal yang besar. Nah, diharapkan dengan stimulus fiskal yang besar ini gitu ya, itu bisa membantu ekonomi cepat pulih. Ya, eventually gini lah, seperti kayak perusahaan gitu ya, taxnya dinaikin, tapi saya bantu daya beli masyarakat akhirnya omset naik, bersihnya ya akhirnya impact-nya juga trade off gitu kan gitu sih. Jadi makanya kemenangan Biden sudah di price in kan sama market sebenarnya. Artinya kalau kita baca semua riset dari kayak Goldman, Morgan dan segala macam, itu analisa rata-rata itu udah pada put kemenangan Biden tuh di model mereka, ya udah S&P itu EPS-nya tuh bakal segini turun 90%. Jadi justru menurut saya kalau Trump yang menang dan telat, nah mereka bisa revise ininya ke atas lagi gitu, forecast-nya lagi gitu. Oke, jadi gini ya Bill ya, kalau Biden menang walaupun corporate tax naikin, tapi karena Demokrat itu tetap lebih pro rakyat kecil lah istilahnya seperti itu ya Bill ya. Stimulus yang diberikan akan lebih besar dan tentu saja daya beli naik itu bisa untuk konsumsi corporate itu. Nah ujung-ujungnya walaupun ada tax, corporate itu akan mendapatkan revenue yang bisa meningkat pula ya, begitu ya proyeksi ya kalau lebih bahasa simpelnya. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita udah tinggal 22 menit. Tentunya terima kasih buat Cuan Troopers yang masih setia menemani kita. Dan sekarang kita akan ada Q&A. Dan buat penanya terbaik, 5 penanya yang terpilih akan mendapatkan face shield dari Cuan Troopers. Dan jangan lupa tonton acara ini sampai selesai, karena pertanyaan yang dipilih pun akan seru-seru. Kita pilih ya, bentar. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih yang belum kita sentuh hari ini. Pertanyaan dari Duhan, selamat mendapatkan face shield dari Sukor Sekuritas. Bro Billy, minta insight-nya tentang Coldong.
kok tahun ini hampir semua komoditi jalan, kecuali coal yang masih diam di tempat saja. Silahkan bro. Ya, call ya. Memang call tahun ini terutama makin diperparah. Kemarin kan katanya ada oversupply. Tapi begini teman-teman, untuk yang pegang call, mungkin kita bisa kasih view yang mungkin lebih sedikit menenangkan hati sedikit gitu ya. Nah, dengan adanya kemarin ban dari Australia, bannya callnya Australia dari China, itu sebenarnya ada bagusnya. Waktu itu kalau kita lihat langsung impact-nya ke low calorie value dan low calorie call price di Indonesia itu langsung naik lumayan. Nah, ada juga game changer lain teman-teman. Teman-teman mungkin sekarang ngerasain hujan terus kan di Jakarta kan. Biasanya kan bulan Desember baru mulai hujan. Dari Oktober ini lately udah mulai hujannya lumayan deras gitu ya. Nah, itu karena ada apa? Karena ada La Nina. Nah, La Nina itu teman-teman biasa kan hujan di Indonesia dan juga di Australia bagian timur. Nah, di Australia bagian timur itu di Bowen Basin, di Queensland dan New South Wales itu adalah kandang coal-nya di Australia. Jadi, misalnya 1-2 bulan ke depan hujan makin deras gitu ya, ada cyclone karena biasa lainnya adalah cyclone gitu ya di situ ya, itu bisa membuat coal punya supply jadi terganggu kan. Terus kalau kita lihat Glencore dan banyak perusahaan coal di Australia juga itu udah pada bilang bakal shutdown juga produksi beberapa hari bahkan di Christmas dan New Year. Jadi di sana bisa ada supply issue sih menurut saya tahun depan. Dan kalau juga harga call di China sekarang itu lumayan tinggi ya, 590 sampai 600 masih kurang lebih di level situ. Nah, kalau sampai itu terjadi ya, kemungkinan besar kan orang akan buka lagi keran impor untuk masuk ke keran impor dari luar untuk karena sekarang China tuh lagi prefer callnya tuh domestik gitu sih. Tapi balik lagi gini lah, buat saya sih eventually ya call bisa naik lagi harga pre-covid kan harga pre-covid itu berapa ya 65 sampai 70 ya Yes. kalau nggak salah gitu. Nah, jadi buat saya eventually bisa balik ke situ. Tapi so far kembali lagi kita sih andalan kita sekarang komoditis itu di nikel karena balik lagi terreflect lah dari kita kan nggak cuma yakin-yakin aja teman-teman bisa lihat sendiri itu di websitenya Antam kita nomor 5 paling besar Antam gitu. Jadi kita memang bullish sih sama nikel gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi call masih ada harapan ya bro ya. Dan juga nanti Betul. biasanya di bulan November, Desember juga ada winter, terutama di negara China sana, di mana kita Ya, demand banyak betul. dari sana. Dan dengan demandnya yang Betul. naik dari China, ada peluang juga call akan sedikit terangkat harganya. Sehingga buat yang pegang Betul. Apalagi call, ya saya ada baca kalau ada La Nina itu sebenarnya ada lumayan impactnya. Saya nggak tahu ada angin apa karena saya bukan orang BMKG gitu ya. Tapi kalau kita berapa BMG yang di luar sana gitu ya, kayak Japan punya dan yang lain-lain, mereka bilang kalau ada La Nina itu di China punya utara winternya bisa lebih dingin daripada biasanya. Nah, winter yang lebih dingin daripada biasanya kita tahu produsen paling besar juga di China itu di China Utara di daerah Shanxi dan segala macam sana. Ya bisa jadi itu juga bisa mengganggu supply dari coal. Apalagi sekarang ada maintenance railroadnya juga lagi. oke, mantap. Nah, tadi kita udah berbicara tentang call ya, Bro Billy ya. Ini ada Ya, hubungannya dengan La Nina juga nih, angin La Nina, yaitu terkait ya. tentang sektor CPO. Ko, pandangan tentang sektor CPO gimana? Karena banyak banyak analis juga mengatakan bahwa La Nina ini akan menguntungkan perusahaan CPO di Indonesia. Silakan, Bro Billy. Ya, oke. Sebenarnya versi La Nina yang paling bagus adalah La Nina seperti tahun 2010 sampai 2012. Wah, 2010 2011 waktu itu ya La Ninanya ya paling kenceng ya dalam rekor katanya. Nah, itu CPO langsung terbang sampai 3.500 lebih. Saat itu saham CPO juga berjaya semua gitu kan. Nah, tapi gini, jujur ngomong kita sebenarnya sama CPO ya, view kita itu sebenarnya kita sama CPO itu agak-agak sedikit netral sih. Gitu. Kenapa begini teman-teman? Ketika La Nina, orang kan bilang, wah supply bakal terganggu nih. Yes, in short term bakal bikin harga CPO itu naik. Tapi harus ingat, kebanyakan hujan juga, buah akan banjir 1 tahun ke depan, gitu kan. 1 sampai 2 tahun ke depan, karena lag effect gitu kan. Nah, ntar kalau kejadian seperti itu, buahnya banjir, volumenya naik, tapi harganya hancur gitu kan. Nah, kebalikannya, kalau misalnya uh, El Nino gitu ya kering, harga juga naik tapi ntar dipikir juga ini kering ntar buahnya sedikit harganya naik tapi kalau produksinya sedikit buat apa juga. Nah itulah kenapa buat kita sebagai key game changer itu ada di biodiesel gitu. Nah kenapa kita juga
kalau benar-benar yakin sama CPO, kita harus ngarep dua hal teman-teman. Satu, harga soy itu naik karena harga CPO selalu dibandingkan dengan soy oil gitu. Kalau soy oilnya mahal, CPO-nya mahal nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya soy oilnya murah, CPO-nya naik sendiri, eventually harga CPO-nya biasa yang terkoreksi gitu. Itu satu. Nah, atau kedua, ya balik lagi biodiesel pemerintah tuh benar-benar jalan sesuai target pemerintah. Jadi konsumsinya biodiesel dalam negeri itu ada juga kencang gitu sih. Oke, dan juga pemerintah kedepannya juga ada peluang untuk menaikkan ke B50, B70 sampai katanya eventually akan ke B100, di mana tahun ini Ya, B30. amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini menjadi berita baik buat teman-teman yang masih pegang saham Ya. CPO, sehingga kedepannya CPO ini juga bisa menarik lagi untuk dikoleksi oleh teman-teman sekalian. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih, ini tentang vaksin yang Bro Billy omongin tadi. Tadi Bro Billy kan ngomong nih, kunci bukan hanya tentang US election, kunci IHSG ke depan, tetapi tentang vaksin juga nih. Nah, gimana nih pandangan Bro Billy tentang perusahaan-perusahaan farmasi? Apakah masih menarik untuk kita lirik? Selamat Rian. Ya, oke. Sebenarnya kalau teman-teman tanya soal farmasi di US, itu mungkin oke ya, gitu ya. Moderna, Gilead, Pfizer, dan segala macam gitu ya. Tapi kalau untuk suruh komen farmasi di Indo, saya sih prefer no comment ya. Kalau kayak KF, Inaf, ya, Piva, gitu ya. Itu menurut saya satu golongan sama BRIS gitu. Saya jujur ngomong saya nggak berani kasih komen gitu. Karena kalau saya kasih komennya apa terlalu bagus ya sebenarnya gimana juga saya kasih komennya saya bilang oh ini saham yang ini nih masuk kelas ini nih nah, itu kan siapa tahu ada cerita di depan gitu kan nah, jadi sebenarnya kalau untuk saham farmasi di Indo saya sih kalau KF Inaf saya mungkin nggak bisa kasih komen tapi misalnya contoh ya kayak IRA gitu ya jarum suntik misalnya gitu demandnya naik nah itu bisa kita misalnya kayak Mark gitu jualan sarung tangan juga kan lagi zaman kayak gini itu oke tapi kalau untuk KF Inaf ya mungkin saya apa nggak bisa kasih komen detail sih Oke, kalau KLB Pharma gimana? KLBF, Bro Billy? nah kalau KLBF mungkin saya bisa kasih komen ya buat saya KLB ini emiten yang bagus ya kalau teman-teman lihat untuk consumer ya meskipun gerakannya agak sedikit slow tapi teman-teman bisa lihat kan tahun ini kan gerakan KB Pharma bisa bilang oke banget ya dan very defensive stock gitu jadi buat saya ya kalau buat teman-teman yang nggak mau jantungan lihat running trade I think KB Pharma suit you better gitu ya tapi if you like a roller coaster movement ya yeah, then go with KF, INAF, dan lain-lainnya gitu. Yes, that's true, Bro. Benar-benar Pak Cuanto ini soal seleranya banyak, Bro. Ada yang kalem tipenya, yang KLBF, ICBI, NDF, slow but sure, tapi ada yang suka yang jantungan-jantungan. Nah, jadi ini biar teman-teman happy juga mendengar penjelasan Bro Billy mengenai saham-saham farmasi tadi. Oke, kita ambil ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini adalah berkaitan tentang US dan China. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Dari mj.puput, selamat dapat face dari Sukor. Jika Biden menang, apakah ketegangan hubungan US-China akan menurun? Dan bagaimana dampaknya ke pasar Indonesia? Silahkan Billy. Oke. Jika Biden menang ya. Oke. Kalau kita baca dari statement janji-janji mereka, Biden nggak bilang bahwa saya akan jadi lunak sama China. Nggak. Tapi gini, yang dibeli dari Biden itu apa yang menjual dari sisi Biden ketimbang Trump? Kepastian. Gitu. Kepastian dari Biden itu orangnya at least kan lebih slow gitu ya. Ya kan? Tapi kalau Trump, kita kan tahu Trump itu kan kerjanya nge-tweet, tapi pakai caps lock semua lagi kerjanya. Kita nggak tahu mana, dari ngomong tegas atau seperti apa, kita nggak tahu semua nih orang. Nah, sama Trump itu orangnya, menurut saya kebijakannya tuh tweetnya suka labil. Kayak contoh, 2 minggu lalu ya, kalau saya nggak salah ingat, I already tell Secretary Mnuchin bahwa nggak perlu lanjutin lagi ngomong stimulus, gitu kan? 2 hari kemudian dia di interview, dia bilang stimulus talk back on again, gitu kan? Nah, ini yang saya bilang, akhirnya mungkin kalau teman-teman perhatiin ya, teman-teman mungkin udah kenyang kali yang udah trading 3 tahun terakhir, 2018, 19, 20 ya, sejak dia mulai trade war, gitu kan? She is my great friend, gitu kan? 2 hari kemudian China stealing our ini, jadi orang bingung. Lu ini sebenarnya maunya tuh apa gitu
expect sama Biden. Nah inilah kenapa saya bilang nilai jual Biden yang menurut saya bagus adalah Biden itu orangnya kemungkinan besar nggak akan seperti Trump policy. Kalau ini ya ini gitu, nggak bakal 2-3 hari gonta ganti itu apa tweet gitu. Oke, jadi kalau untuk Donald Trump lebih meledak-ledak ya, istilahnya lebih impulsif. Dia lebih suka komen, apalagi di sosial media, yang bisa menimbulkan asumsi market bermacam-macam. Belum ada berita resminya, baru Twitternya orang-orang atau investor udah bergerak, sell off atau buy, langsung signifikan. Tetapi Biden diperkirakan akan lebih calm ya orangnya ya. Lebih mikir tenang. dulu, lebih wise Itulah lah. sebenarnya kalau betul. Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat kan bursa China perform very good loh tahun ini, udah break record tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Karena mereka excited Biden punya prospek menang. Karena buat mereka kalau Biden menang, let's say lah tarif masih tetap di place gitu ya, tapi tarif gak bakalan naik lagi gitu kan. Itu good news, dan siapa tahu kalau mereka bisa kerjasama diplomasi, ya who knows, one day tarifnya itu bisa di remove atau bahkan dikurangi. Itulah kenapa kita bilang penting juga kan kalau Senat atau Kongres itu dikuasain juga masih Demokrat. Jadi benar-benar blue wave gitu, bukan red wave gitu. Yes. Jadi sekalian ya bro ya, kalau misalnya presiden yang kepilih dari Republik, sekalian red wave. Menang, sekalian menang red wave gitu. Kalau menang Demokrat sekalian blue wave gitu. Jadi mau bikin policy apapun itu jadi lebih gampang gitu kan. Nah ada juga satu ini yang kemarin saya baca juga, Biden menang, Republik Senat itu justru bagus juga katanya mereka. Kenapa? Kalau Biden menang, belum tentu soal kenaikan tax itu bisa dieksekusi, kecuali dia pakai executive order gitu ya. Tapi ada yang saya ada baca-baca beberapa analis politik di Amerika bilang, kalau Biden menang tapi Senat dikit Republik, belum tentu tax itu bisa naik. Karena bagaimanapun kan urutannya House bikin proposal, diajuin ke Senat, Senat oke, nanti Trump yang tanda tangan gitu kan. Yes. Kalau mentok di Senat, jadi orang pikir kalau Biden menang kita dapat Republik punya Senat, memang downside-nya stimulus mungkin bisa besar, tapi bisa jadi tax itu bisa jadi nggak naik juga gitu. Tapi kamu dapat ketenangan, Biden orang yang nggak impulsif, China juga tenang. Ada juga teori yang seperti itu. Makanya saya bilang, daripada pusing-pusing teori ini itu sampai nggak bisa tidur, kayak Trump Biden juga gitu kan, ya udah nggak, lihat aja histori selama 100 tahun terakhir atau sejak Amerika pemilu gitu kan. Habis pemilu tahun depannya marketnya gimana? Most of the time marketnya itu nggak naik gitu. Ini saya yakin presiden baru pun mau ekonominya itu. Oke, mantap banget. Jadi intinya semua presiden itu pasti mau yang terbaik untuk negaranya. Jadi dalam jangka panjang seperti kita lihat tahun 2016 pun sampai bulan April, walaupun terjadi hasil yang tidak diinginkan market, ujung-ujungnya Dow Jones pun naik, IHSG pun juga naik. Dari bulan November sampai April, atau yang disebut dengan Halloween strategi. Nah, oke. Sekarang kita ada pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita closing statement dari Bro Billy. Pertanyaan bagus dari Erlin.me. Halo Ko Billy, money management after US election gimana? Apakah sekarang kita boleh masuk full exposure dulu? Atau kita beli cicil berapa persen dulu? Kita masuk sebelum US election, dan ntar sisanya bisa after US election. Kira-kira percentage exposure-nya berapa persen, Bro Billy? Ya, oke. Balik lagi, kadang-kadang ya, buat teman-teman terutama yang investor pemula, menurut saya bukan masalah topik juga nomor satu. Yang nomor dua adalah risk management. Jadi sebenarnya pertanyaan kayak gini itu menunjukkan bahwa yang tadi nanya itu tuh benar-benar udah lumayan dewasa nih dalam trading gitu, udah mikirin manajemen, nggak cuma mikirin, gue beli saham bisa cuan berapa ya, nggak dipikirin. Itu kayak orang bikin pesawat tapi lupa pintu daruratnya di mana gitu kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya dengan kondisi seperti sekarang sebenarnya teman-teman bisa isi portfolio setengah dulu gitu. Karena jujur ngomong, kalau saya nanya ke saya baca-baca gitu, saya nanya orang juga, siapa yang menang, Trump atau Biden? Itu semua pada masih 50-50 semua gitu. Kenapa? Karena semua pada masih punya trauma tahun 2016 kemarin ketika semua polling itu ngaco total gitu kan. Nah, jadi menurut saya isi dulu portfolio 50-50 gitu. Baik kalau kita lihat Indonesia sekarang, saya lihat valuasinya udah murah ya. Terus kita 6 bulan terakhir ini ketinggalan banget sama regional lain ya, kecuali sama kayak Thailand, Singapura ya mirip-mirip lah gitu kita. Tapi kalau sama yang lain tuh kita tinggalan jauh banget gitu. Jadi buat saya sebenarnya market sekarang udah murah, tapi nunggu beberapa katalis gitu ya. Terutama satu nunggu US election, kedua vaksin. Nah, ini juga gitu kan. Nah,
Jadi kalau saran saya isi portfolio setengah dulu aja, gitu ya. And then kita lihat nih hasil pemilu seperti apa. Kalau hasil pemilu udah mulai firm, suaranya yang menang ini satu udah telak, ya kita tinggal gampang lah nambah posisi itu. Gitu. Yang penting risk manajemennya dijaga. Jadi gini, kalau ternyata market naik, teman-teman bisa bilang, wah puji Tuhan nih, saya udah beli saham naik, gitu kan, meskipun belum beli. Tapi kalau turun, teman-teman bisa dapat beli di bawah lagi. Ketimbang beli 100%, terus sama-sama nggak bisa tidur kayak Trump dan Biden malam sebelum pemilu, better you go with 50% aja, 50% itu di cash gitu. Oke, jadi exposure-nya dijaga ya teman-temannya untuk menjaga keamanan teman-teman, jantung teman-teman, exposure maksimal saat ini udah 50%. Nanti Betul. sisanya bisa kita tunggu sampai kondisi di Amerika sana lebih stabil setelah US election 2020 ini. Nah, Billy, kita tinggal 5 menit lagi nih. Tentunya Bro Billy ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para cuan troopers. Kira-kira menuju US election, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita perhatikan, dan setelah US election seperti apa. Silakan Bro Billy. Ya, oke teman-teman. Saya ulangin lagi paling summary aja sebenarnya gitu ya. Menurut saya, setelah kita pelajari data historis selama 100 tahun terakhir ini gitu ya, bahwa kan kita udah punya 100 tahun terakhir, US sudah election berkali-kali. Semua presiden yang mungkin punya kebijakan lebih gila juga, itu mungkin ada juga. Kita nggak pernah lihat detail banget. Tapi kita lihat eventually market naik gitu. Dan kalau dilihat dari statistik pun, if presiden itu re-elected, itu returnnya tuh dari tahun 50 sampai sekarang itu if they're re-elected, returnnya double dari ketika new presiden. Nah, jadi menurut saya sebenarnya siapapun yang menang, eventually market itu bakal naik gitu ya, terutama itu termasuk IHSG. Tapi memang 1 bulan pertama setelah mereka terpilih bisa aja ada gonjang ganjing, bisa mungkin turun dulu, bisa mungkin naik ya. Intinya kalau nebak seperti itu kita sulit. Apalagi kita tahu di US tuh algoritma tradingnya tuh udah tinggi gitu ya. Nah, jadi sulit untuk memprediksi 2 minggu pertama itu seperti apa. Tapi in 1 year, I think market harusnya bakalan oke. Apalagi ada vaksin ya, vaksinnya expect Desember atau Januari ini. Terus juga kita lihat dari policy masing-masing punya kelebihannya juga, tangannya masing-masing ada juga. Jadi menurut saya dengan valuasi ISG juga yang sekarang murah, sebenarnya teman-teman bisa kok koleksi saham-saham big cap gitu. Kalau yang menurut saya masih pemula, apalagi tahun ini kan banyak fenomena Robinhood trader juga di Indonesia gitu ya. Kalau di support namanya cuan trooper gitu ya. Ya pilihlah saham-saham yang banyak kok blue chip yang masih murah dan terdiskon gitu kan. Lihat aja contoh saham banking. Saham banking dari dulu sampai sekarang eventually biasanya bakal break all time high-nya lagi gitu kan. BNI, Mandiri gitu ya, BCA juga ya kan. Nah, kita bisa lihat eventually mereka tipe-tipe yang akan all time high lagi. Yang penting nanti ekonomi itu membaik lagi. Nah, teman-teman lihat contoh sekarang kayak BRI 3.300-an ya. Puncak sempat ini 4.700-an tambah dividen itu berarti sekitar hampir 4.900. Nah, upside-nya masih lumayan banget kan. Even though nanti 2 tahun lagi BRI berbalik pun, teman-teman dapat 50% bagi 2 tahun itu sekitar 22%. Kan bagus ketimbang deposito atau apa gitu kan. Jadi saya saranin teman-teman yang mau invest di market sekarang, menurut saya harga saham-saham di Indo tuh udah murah. Tapi ya namanya juga kayak laut ya, adalah ombak-ombak dikit kayak election ini gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita hadapi gitu. Jadi ya isi aja dulu portfolio dulu 50% gitu ya, supaya ntar apapun hasil election teman-teman itu bisa tenang hadapinya. Oke, thank you Bro Billy. Sekali lagi tepuk tangan buat Bro Billy untuk closing statement-nya dan interviewnya pada malam hari ini. Luar biasa banget dan tentunya menguatkan kita semua sebagai cuan troopers. Dan kepada cuan troopers, jangan lupa rumus cuan kita untuk selalu diterapkan, yaitu 3M plus 1D sama dengan C, yaitu mindset. Kita harus punya mindset yang mau berjuang, mau belajar, dan berpikir jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah metode. Kita harus mau belajar terus metode-metode yang ada di pasar, mulai dari fundamental, makroekonomi, sampai dengan teknik analisis, dan juga adalah money management. Seperti yang disampaikan Bu Billy tadi, 50% masuk dulu maksimal, habis itu 50%-nya kemudian. Dan hasilnya, jika teman-teman disiplin, adalah seperti kaos ini nih, yaitu cuan. Dan kita akan cuan bareng cuan troopers. Sekali lagi kita say thank you buat Ko Billy buat closing statement-nya. Sukses terus buat Bro Billy dan Sukor Asset Management. Terima kasih. Thank you Dan buat terus ya.
Yes, Bro Billy. Dan juga buat para support cuan-tubers, jangan lupa join event kita di hari esok berjudul Stock atau TikTok edisi khusus US Election bersama Michael Yo. See you semuanya. Happy Thank cuan Bro you. Billy. Thank you banget.